Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku? Ibu harap kalian sehat dan masih semangat ya dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Walaupun masih menggunakan sistem daring atau dalam jaringan, kalian jangan patah semangat dan ingat, belajar semangat. Apa? Belajar semangat. Sip. Selain itu, kita harus bersyukur kepada Allah SWT yang masih memberi kita kesehatan di tengah pandemi seperti sekarang. Dan untuk yang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh. Amin. Sekali lagi diingatkan, jika kalian keluar rumah, jangan lupa memakai masker dan selalu cuci tangan menggunakan sabun atau diganti dengan menggunakan hand sanitizer jika tidak ada air, dan selalu jaga jarak. Untuk imbauan kepada orang tua wali murid, bisa mendampingi putra-putrinya dalam mengikuti pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga setelah berdoa pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Baik, setelah berdoa, anak-anak bisa mengisi absen di grup WhatsApp dengan didampingi orang tua ya. Oke, kalau sudah, jangan lupa siapkan buku tulis dan alat tulis untuk mencatat hal-hal penting yang akan Ibu berikan. Tujuan kita pada pembelajaran hari ini yaitu ada 3. Yang pertama, kalian diharapkan dapat memahami wujud benda. Yang kedua, dapat menyebutkan sifat-sifat dari benda padat. Yang ketiga, kalian dapat mengidentifikasi benda berdasarkan sifatnya. Apakah kalian siap untuk belajar hari ini? Harus siap. Apa? Harus siap. Kalian masih ingat tidak ya? Kita belajar apa kemarin? Ayo ingat kembali kemarin kita belajar apa aja sih? Ya betul, kita kemarin belajar sumber energi alternatif. Apa sih sumber energi alternatif itu? Kita ulang ya. Sumber energi alternatif adalah semua sumber yang dapat menggantikan bahan bakar minyak. Apa aja sih manfaatnya? Manfaatnya yaitu yang pertama, ramah lingkungan. Yang kedua, hemat sumber daya dan uang. Juga mengurangi pemanasan global. Dan apa aja sih contohnya dari sumber energi alternatif itu? Contohnya yang pertama, pembangkit listrik tenaga surya atau dari cahaya matahari. Yang kedua, pembangkit listrik tenaga angin. Yang ketiga, pembangkit listrik tenaga air, dan lain-lain. Wah, alhamdulillah kalian masih ingat. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, kita akan masuk ke materi baru, yaitu benda dan sifatnya. Coba sebutkan benda apa saja yang ada di dalam rumah kalian atau di sekitar kalian. Tulis di buku kalian benda-benda apa yang ada di rumah. Ada meja, ada kursi, almari, kasur, buku, dan lain-lain. Nah, setelah kalian menyebutkan benda-bendanya, ayo kita kelompokkan mana yang benda padat, benda cair, dan benda gas. Yang merupakan benda padat apa ayo? Ada meja, kursi, lemari, buku, pensil. Ya, betul. Yang merupakan benda cair yaitu ada apa aja? Ada air, sirup, kecap, dan lain-lain. Dan yang merupakan benda gas yaitu ada udara dan asap. Nah, dimanapun kita berada saat ini, pastilah ada benda-benda yang dapat kita lihat. Di lingkungan kita, di lingkungan sekitar kita, memang terdapat bermacam-macam benda. Ada pakaian,
buku, pensil, sepatu, meja, kursi, air, asap, dan lain-lain. Benda-benda yang terdapat di sekitar kita digolongkan menjadi 3 jenis benda. Yang pertama, benda padat, benda cair, dan benda gas. Setiap jenis benda mempunyai sifat yang membedakannya dari jenis benda lainnya. Bahkan, sesama benda padat pun mempunyai sifat yang berbeda dari benda padat lainnya. Kok bisa? Nah, sekarang kita akan belajar benda padat terlebih dahulu ya. Yang pertama yaitu sifat benda padat. Benda padat adalah benda yang berwujud padat. Kita dapat menemukan banyak sekali benda padat di sekitar kita. Seperti yang tadi sudah disebutkan, yaitu ada lemari, kursi, meja, batu, buku, penghapus, dan masih banyak lagi. Walaupun sama-sama benda padat, berbagai benda mempunyai beberapa perbedaan. Misalnya nih, plastisin. Kalian tahu plastisin tidak? Lilin mainan itu loh. Nah, berbeda sekali dengan batu, walaupun sama-sama benda padat. Meskipun ukurannya sama, batu umumnya lebih berat daripada plastisin. Jika ditekan jari, maka bentuk plastisin dapat berubah. Akan tetapi, batu tidak dapat berubah bentuk jika hanya ditekan dengan jari. Hal itu menunjukkan bahwa plastisin lebih lunak dibandingkan dengan batu. Plastisin mudah dibentuk menjadi apapun keinginan kalian, keinginan kita. Sedangkan batu sulit diubah bentuknya. Karena apa? Karena keras dan plastisin lunak, sifatnya itu berbeda. Berikut ini sifat-sifat yang dimiliki benda padat. Yang pertama, bentuk dan ukuran benda padat tidak dipengaruhi oleh bentuk wadahnya. Jika kita letakkan benda padat ke dalam suatu wadah, bentuk dan ukuran benda tetap seperti sedia kala. Misalnya kacang goreng yang ada di dalam toples. Nah itu sama bentuknya dengan kacang goreng di piring. Hal itu berarti bentuk benda padat tidak mengikuti bentuk wadahnya. Benda padat tidak berubah bentuk jika hanya berpindah tempat. Sifat yang kedua nih, yaitu bentuk benda padat dapat diubah dengan perlakuan tertentu. Hah? Perlakuan tertentu? Apa itu perlakuan tertentu? Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering loh menyaksikan bentuk benda padat berubah. Misalnya, di kertas yang sobek dan kacang tanah hancur setelah direbus. Jika plastisin ditekan, maka bentuk plastisin pasti akan berubah. Begitu pula pensil yang kita raut pasti berubah. Ujung pensil yang diraut menjadi runcing. Bentuk benda padat dapat diubah jika benda padat itu mendapatkan perlakuan tertentu. Misalnya nih, ditekan, didorong, iya, atau dipotong. Nah, banyak sekali manfaatnya dari benda padat ini. Rumah yang kamu tinggali itu terbuat dari benda padat loh. Kendaraan dan jalan terbuat dari benda padat. Komponen penyusun televisi, radio, HP kalian terbuat dari benda padat. Bahan baku semua benda itu berasal dari alam. Allah telah menyediakannya untuk dimanfaatkan manusia. Maka dari itu, kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan dan menyediakan secara gratis untuk kita manfaatkan
dan kita lestarikan supaya tidak punah. Apakah kalian sudah paham dan mengerti tentang materi hari ini? Kalau sudah, ayo kita simpulkan materi yang sudah kita pelajari hari ini anak-anak. Anak-anak, kita hari ini belajar apa aja? Ya, betul sekali. Kita belajar tentang benda dan sifatnya. Ada berapa macam sih benda yang ada di sekitar kalian? Ada 3 macam. Ada 3 macam ya? Apa aja? Ada benda cair, benda padat, dan benda gas. Sifat dari benda padat apa aja? Yuk, sebutkan. Sifat benda padat yaitu benda padat tidak dipengaruhi oleh bentuk wadahnya. Yang kedua, bentuk benda padat dapat diubah dengan perlakuan tertentu. Apa aja itu perlakuannya? Didorong, dipotong, ditekan, dan lain-lain. Baik anak-anak, alhamdulillah kalau kalian sudah paham, pelajaran hari ini kita selesai. Ibu harap kalian tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Jangan lupa memakai masker saat keluar rumah dan selalu mencuci tangan menggunakan sabun atau menggunakan hand sanitizer jika tidak ada air. Hari ini Ibu tidak akan memberi PR. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.